Kembali lagi bersama saya Eriga. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menampilkan sebuah gambar pada HTML. Nah, untuk menampilkan sebuah gambar di HTML, kita bisa menggunakan tag image ya, atau tag seperti ini cara penulisannya, IM dan G. Tagnya seperti ini. Jadi untuk menampilkan sebuah gambar, kita menggunakan tag seperti ini. Ya, dan kemudian kita masukkan sebuah atribut src di sini. Kita masukkan sebuah atribut ini di dalam tag image-nya. Ya. Nah, atribut src ini berguna ya, fungsinya untuk menghubungkan sebuah file gambar. Jadi atribut ini digunakan untuk pemanggilan lokasi ataupun nama file dari sebuah gambar yang akan kita tampilkan. Nah, jika file gambar terletak satu folder dengan file HTML yang sedang kita jalankan, maka untuk menampilkan gambar ini kita bisa langsung masukkan nama filenya. Misalnya nama filenya adalah logo.png, maka kita langsung isi di src ini ada logo.png. Nah, tapi kalau misalnya kita meletakkan gambarnya di dalam sebuah folder, maka format pemanggilannya seperti ini ya, nama foldernya lalu nama file gambarnya. Misal nama foldernya adalah folder latihan, maka slash terus nama gambarnya misalnya logo.png. Nah, kalau untuk ketika misalkan gambarnya tidak di dalam folder, maka tidak perlu memanggil foldernya, hanya memanggil nama file gambarnya saja. Nah, agar lebih jelas ya, saya sudah buatkan satu file HTML untuk menampilkan sebuah gambar. Di sini nanti saya akan menampilkan sebuah logo dari IG officialnya Al-Ustadz Abu Qatadah, yaitu pesan singkat ulama. Nah, nanti di file HTML ini akan muncul logo pesan singkat ulama. Nah, di sini jika kita perhatikan, ini adalah tag image-nya ya, dan ini adalah atributnya. Jadi tag image termasuk tag yang bisa kita berikan atribut ya. Ini image dan ini atributnya. Nah, di sini kita perhatikan ya, di sini. Di sini saya memanggil langsung filenya karena saya tidak meletakkan file gambar di sebuah folder. Nah, baik, untuk lebih jelas saya akan jalankan HTML ini ya. Nah, jika diperhatikan ini saya sudah jalankan, kurang lebih nanti akan seperti ini. Kita lihat ke bawah, ini adalah logo dari Instagram pesan singkat ulama ya, atau disingkat PSU, terbukti tampil. Nah, tadi tadi gambarnya itu namanya adalah pesan.png kan. Kenapa ada png-nya? Karena gambarnya ini berformat PNG. Maka ketika teman-teman ingin menampilkan sebuah gambar yang berformat GIF, yang berformat JPG, maka harus disertai dengan ekstensi dari jenis filenya itu. Karena di sini saya menggunakan PNG, maka namanya adalah pesan.png. Nah, gambarnya yang ini ya. Gambar yang ini tidak saya simpan di dalam sebuah folder. Nah, di sini saya akan buat sebuah folder ya. Misalnya foldernya adalah PSU. Lalu gambarnya ini saya akan pindah ya. Saya akan pindah ke folder PSU. Ya, maka di sini saya harus ganti menjadi PSU/. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Kita refresh. Nah, sudah muncul kembali. Jadi tadi seperti itu ya. Kalau misalnya gambarnya disimpan di folder, maka nama folder, slash, dan nama filenya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, lalu
jika kita perhatikan di sini, tadi saya sudah jelaskan kan sebelumnya bahwa tag image ini kita bisa berikan atribut, ya. Kita bisa berikan atribut. Nah, jika dilihat dari sini, ini gambarnya kegedean ya. Bagaimana caranya kalau kita ingin memperkecil ukuran gambarnya? Nah, ini sangat bisa, ya. Kita bisa menentukan ukuran gambar yang ingin kita tampilkan. Nah, kita bisa menambahkan atribut. Kita bisa menambahkan, ada dua cara sebenarnya untuk mengubah ukuran dari sebuah gambar yang ingin kita tampilkan di HTML. Nah, cara yang pertama, kita tambahkan atribut height. Nah, seperti ini. Sama dengan misalnya kita ingin berikan height-nya itu 300 pixel ya. Oke. Ya, pakai tanda kutip 300 pixel, lalu menggunakan width ya. Kita akan menggunakan width, dan width-nya ini kita atur kita atur menjadi 500 pixel. Nah, seperti ini ya. Nah, kita save, lalu kita jalankan. Ya, ukurannya menjadi mengecil ya, tapi di sini kurang simetris. Kita samakan, misalnya ini menjadi 300. Kita save. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ukuran gambarnya mulai berubah. Yang tadi sebelumnya sangat besar, sekarang bisa disesuaikan, yaitu 300 kali 300 pixel. Nah, akan tetapi ketika kita ingin menggunakan cara ini sangat tidak direkomendasikan, karena memang nantinya misalnya di dalam sebuah file HTML itu ada 100 image yang ingin kita tampilkan, maka kita harus menambahkan secara manual atribut height dan juga width-nya, dan itu sangat tidak mungkin dan sangat menguras waktu ya. Apalagi pekerjaan sebagai web design itu ada yang namanya deadline. Jadi ada cara kedua ya, yang bisa kita praktekkan ya. Cara keduanya kita akan menggunakan yang namanya CSS. Oke, kita akan menggunakan yang namanya CSS. Nah, di CSS ini saya sudah tidak membutuhkan atribut ini ya, saya hapus. Lalu saya akan menambahkan sebuah atribut baru ya, namanya kelas. Tambahkan kelas dulu, lalu kita berikan value dari sebuah kelasnya itu adalah misalnya gambar. Gambar. Kita save, lalu kita buat file HTML-nya. Nah, kita panggil kelas yang tadi, kita panggil atribut kelas yang kita beri nama atributnya, atribut kelas ini yang kita beri variabel yaitu gambar. Maka kita panggil namanya. Nah, di sini kita buat seperti ini, lalu 300 px. 300 pixel ya. Nah, di sini juga kita tambahkan kurung kerawal. Nah, seperti ini. Lalu kita save menjadi style.css. Terus kita, nah ini kita save. Nah, seperti ini ya. Kita seperti ini. Maaf, kita rubah ya, biar ada perubahan. Kita rubah menjadi 500 kali 500 agak lebih besar, biar kelihatan perubahannya. Oke, lalu kita tampilkan. Nah, ukurannya seperti ini, coba perhatikan. Kita refresh, ukurannya akan menjadi lebih besar ya. Nah, sekarang saya akan ubah lagi ya menjadi 300 pixel.
Kita refresh. Oh, sorry. Ya, ada yang error di sini ya. Nah, kita akan selesaikan yang errornya, apa yang kurang misalnya di sini. Ya, di sini sepertinya saya sedikit lupa karena di sini kita menggunakan dua file, yaitu file CSS. Nah, kita panggil ya kelasnya. Hanya saja karena kita tidak memanggil terlebih dahulu gambarnya, maaf maksudnya file style.css-nya, maka atribut kelas dengan value gambar ini tidak dikenali karena komputer itu membaca. Nah, karena kelas gambar ini kita letakkannya di sel CSS yang ini, tapi file ininya kita tidak memanggil file style.css ini, maka otomatis ini tidak terbaca. Nah, jadi outputnya seperti ini, seperti layaknya tadi di awal ketika belum dipasang atribut height dan juga width. Nah, di sini sepertinya ada yang kurang, dan ternyata kita belum memanggil file style.css yang sebelumnya kita buat. Nah, ini cara memanggilnya. Ya, dengan menggunakan tag link dan kita berikan sebuah atribut rel. Nah, di sini style sheet. Ya, style sheet. Kita berikan tipenya text atau CSS. Nah, baru nanti kita tambahkan juga atribut berikutnya, yaitu ya ini atribut untuk memanggil file style CSS-nya. .css. Maka sekarang akan berubah. Kita rubah menjadi 300 x 300 pixel. Kita refresh. Ini ukuran aslinya, kita refresh. Nah, kembali menjadi normal ya, jadi 300 pixel, kembali menyusut. Nah, jadi kalau misalnya tadi ada sedikit error di sini ya, karena sebelumnya saya tidak menambahkan baris ini. Ini fungsinya untuk memanggil file style CSS. Namanya harus sama. Jika teman-teman memberikan sebuah nama untuk file CSS-nya, misalnya latihan.css, maka di sini ganti menjadi latihan.css. Cuman di sini saya membuat namanya menjadi style.css. Ya. Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih.